wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Apa kabar semuanya hari ini, Ibu-ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, itulah yang selalu kita harapkan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pandemi ini juga akan cepat berlalu. Amin. 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 Perkenalkan, nama saya Hasti sebagai pendamping PKH Kecamatan Saurgadi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita mulai ya Ibu-ibu, tapi sebelum kita mulai, mari kita tepuk semangat dulu ya Ibu-ibu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih atas semangatnya hari ini. Sekarang kita masuk pada materi, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dalam modul ini membahas tentang sesi 2 dan sesi 3. Sesi 2 yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Di mana sesi ini kita sudah bahas sebelumnya. Dalam materi ini yang kita bahas adalah ibu-ibu ada yang hamil pertemuan ini? Ada. Hamil kagak Mina? Ada 2 orang yang hamil. Bertanya Ibu, masih ingat pembelajaran kemarin tentang bagaimana cara mendukung ibu hamil mengakses informasi layanan yang tepat? Masih ingat Bu cara mendukung ibu hamil mengakses informasi layanan tepat itu di posyandu? Masih. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Dan ternyata masih ingat ya. Jadi terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil, anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil, yaitu di posyandu, kelas ibu hamil, kelas P2, K2, dan kelas lainnya. Sekarang kita lanjut pada sesi 3, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil di sesi 3 ini membahas langkah-langkah. Yang pertama, cara mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan dan cukup beristirahat. Yang ketiga, memperhatikan cara mendukung kesehatan mental ibu hamil. Langkah yang pertama, dukungan ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Apakah ada ibu hamil di pertemuan ini? Ada. Apa yang bisa dimakan dan diminum ibu hamil setiap hari? Yang hijau, makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi yang mengandung vitamin dan karbohidrat. Dan minum minuman misalnya susu dan air putih. Makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang tepat mengakibatkan anak lahir stunting. Penyampaian saya akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi tentang yang pertama, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Kelompok 2, apa ada tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil. Kalau makanan yang mengandung vitamin, misalnya misalnya makanan yang mengandung makanan sehat tempat sempurna, misalnya sayur, daging atau lauk pauk, nasi. Kemudian jangan lupa makan makanan ditambah buah, minum susu. Itu saja.
Ya, kelompok 1 jenis makanan bergizi apa? Makanan yang mengandung makanan yang bergizi itu misalnya makanan yang sehat dan yang mengandung protein, misalnya telur, sayur, ikan, dan daging dengan buah. Terima kasih. Penyampaian hal penting harus diperhatikan, yaitu asupan gizi merupakan faktor penting baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Saat hamil, tubuh ibu akan mengakibatkan banyak perubahan fisik dan hormon. Pada kondisi ini mungkin saja nafsu makan ibu hamil menurun karena mengalami mual dan muntah setiap hari. Akan tetapi ibu hamil perlu tetap mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan minuman tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Yang kedua, keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah. Ibu hamil disarankan untuk mencukupi kebutuhan zat gizi dengan mengonsumsi tablet tambah darah setiap hari untuk menghindari kekurangan darah untuk meningkatkan risiko bayi terlahir dengan berat badan rendah sehingga anak menjadi stunting. Tablet tambah darah bisa didapatkan secara gratis di puskesmas dan posyandu. Informasi mengenai cara mengonsumsi tablet tambah darah bisa dilihat di buku KIA. Yang ketiga, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan memahami ibu hamil saat makan. Jadi itu yang dipahami ya. Sekarang lanjut ke langkah 2, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan dan cukup istirahat. Apa kegiatan yang paling sering dilakukan ibu hamil? Kegiatan misalnya olahraga untuk ibu hamil, jalan pagi, itu saja. Kemudian misalnya jangan lupa kita membersihkan badan juga 2 kali sehari. Saja. Ya, terima kasih. Hal yang penting perhatikan yaitu yang pertama, ibu hamil perlu menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Yang kedua, dapat mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Yang ketiga, keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri, mandi, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, dan cuci tangan pakai sabun. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Coba bayangkan diri Anda mereka sebagai ibu hamil. Ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan baik, senang, sedih, semangat, tekan, khawatir, sebagainya. Hal ini wajar terjadi dalam masa kehamilan. Yang kedua, keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan ide dan pengalamannya, curhat, ngobrol, sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang, bahagia karena mendapat perhatian dan cukup. Hal ini akan berpengaruh baik pada kondisi ibu hamil dan janinnya. Jadi itu penjelasan dari modul 3 sesi 3 tentang mendukung perawatan ibu hamil, yang dimulai dengan langkah-langkah yang pertama, yaitu tentang dukungan kepada ibu hamil untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Yang ketiga, dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Jadi sudah paham ya ibu-ibu? Ya, selanjutnya saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.